Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi kita, yaitu bilangan Romawi. Bilangan Romawi ini anak-anak adalah salah satu simbol atau angka yang biasanya digunakan oleh bangsa Romawi pada peradaban Romawi kuno pada zaman itu. Jadi kalau kita lihat biasanya angka Romawi ini sering kita jumpai di berbagai hal, contohnya di jam, buku, kemudian event-event olahraga, olimpiade, atau bahkan kalau kalian sering melihat atau mampir ke sebuah mall, bioskop, itu selalu ada tanda bioskop XX1. Nah, itu salah satu contoh penggunaan angka Romawi di bioskop. Oke. Lanjut, kita akan mengenal pola-pola Romawi yang biasanya kita pakai atau bahkan bisa kalian ingat sebagai kata kunci untuk memulai menghafal bilangan Romawi. Yang pertama, I, V, X, L, C, D, M. Nah, ini adalah simbol-simbol awal yang perlu kalian ingat dalam bilangan Romawi. I ini adalah 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M adalah 1000. Jadi ini mudah sekali diingat. Pokoknya patokannya adalah 1515151. Jadi ingat ya. Nah, dalam urutannya ini dimulai dari huruf satuan, angka satuan. 1, kemudian 5 nih satuan, 10, 50 adalah puluhan, 100 dan 500 ratusan, dan 1000 ribuan ya. Ingat tadi apa? Dimulai dari angka 1, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1. Kemudian tambahkan 2 satuan, 2 puluhan, 2 ratusan, dan 1 ribuan. Seperti itu. Oke, selanjutnya dalam menentukan bilangan Romawi, kita harus mengenal dulu kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan dalam penulisan bilangan Romawi. Yang pertama, jika penulisan bilangan kecil di depan dan bilangan besar di belakang, maka itu artinya adanya pengurangan. Ya, kaidah pertama itu pengurangan. Dengan tadi yang perlu kalian ingat, jika bilangan yang lebih kecil ditulis di depan dan bilangan yang lebih besar di belakang, maka yaitu pengurangan. Contohnya I dan V. Ya, I ini yaitu 1, V itu adalah 5. Lihat, 1 yang lebih kecil berada di depan dan V yang lebih besar adanya di belakang. Jadi ini dikurang. Berapa? 5 dikurang 1, yaitu 4. Oke, yang perlu kalian ingat, yang pertama yang perlu kalian ingat, puluhan hanya bisa dikurangi dengan satuan. Yang kedua, ratusan hanya bisa dikurangi dengan puluhan. Dan yang terakhir, ribuan hanya bisa dikurangi dengan ratusan. Ya. Misalnya seperti ini. IC. I adalah 1,
dan C adalah 100. Coba ini dari keduanya jangan berpikir ini adalah 100 dikurang 1 ya, tapi ingat yang tadi sudah kita Bu Guru jelaskan bahwa ratusan hanya bisa dikurangi dengan puluhan, sedangkan isi di sini adalah ratusan dikurang dengan satuan, artinya ini tidak boleh. Yang perlu kalian ingat selanjutnya dalam pengurangan bilangan yang lebih kecil ini hanya boleh ditulis hanya satu bilangan ya. Ya, seperti ini contohnya. IV 5 dikurang 1. Kalau ditulisnya misalnya IV ini berarti salah. Ya, dan jangan beranggapan ini adalah 5 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1. Ini salah besar ya. Jadi perlu kalian ingat, pengurangan hanya bisa dikurangi dengan satu bilangan, seperti itu ya. Baik, untuk kaidah kedua yaitu kebalikan dari kaidah kita yang pertama, yaitu pengurangan. Jika di pengurangan bilangan kecilnya berada di depan dan bilangan yang besar adanya di belakang, maka di dalam penjumlahan bilangan yang besar berada di depan sedangkan bilangan yang kecil ada di belakang. Contohnya VI, kebalikan dari yang tadi ya. Kalau ini V-nya berada di depan dan I-nya ada di belakang. V 5 dan I 1, maka ditambah 5 ditambah 1. Perlu kalian ingat, dalam kaidah penjumlahan ini sama seperti kaidah kita yang satu sebenarnya. Di penjumlahan, penambahan bilangan di belakangnya maksimal adalah 3. Kalau yang pengurangan bilangannya 1, kalau penjumlahan maksimal 3. Contohnya V ditambahkan dengan I sebanyak 3 kali, 5 ditambah 3 ya. Tidak boleh menjadi 4, 5, itu salah besar. Kemudian yang perlu kalian ingat kedua, sama seperti yang sebelumnya, maka bilangan yang ditambahkan harus satu level di bawahnya. Seperti ini, misalnya XV, X sama dengan 10 dan V adalah 5. Jadi 10 ditambah 5. 10 hanya boleh misalnya di sini ditambahkan dengan satu level penjumlahan di bawahnya, yaitu 5. Ya, tidak boleh lebih besar daripada jumlah bilangan yang ada di depannya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit contoh, kita kerjakan bersama-sama ya. Misal di sini adalah 150. Yang pertama-tama yang harus kalian perhatikan adalah menjabarkan ini terlebih dahulu. 150 itu terdiri dari 100 ditambah 50 ya. Oke. Kemudian 100 itu adalah C dan 50 adalah L, maka hasilnya adalah CL. Ya, untuk soal selanjutnya misalnya 199. Ingat, kita jabarkan terlebih dahulu. 100 ditambah 90 ditambah dengan 9. Ya, 100 itu adalah C dan 90. Nah, ingat, ini 90 ini lebih dekat dengan angka 100, maka ini 100 dikurang dengan 10 berapa?
100 dikurang 10, 100 dikurang 10 adalah 100 tadi. Ingat kalau dikurang berarti angka yang lebih kecil ada di depannya. 10 itu adalah X. Dan 9 ini lebih dekat dengan angka 10. 10 adalah X. Ya, dikurang 1 berarti seperti ini. Jadi hasilnya adalah X. Ya, seperti itu ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.